Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir dalam acara kegiatan penyuluhan yang akan kami lakukan. Sebelumnya perkenalkan, nama Ulun Diani Islamiati, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, dan teman saya namanya Muhammad Syaufi. Nah, di sini kami akan melakukan penyuluhan mengenai ibu hamil kek dan ASI eksklusif. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada teman saya persilakan untuk menyampaikan penyuluhan mengenai kekurangan energi kronik pada ibu hamil. Di sini saya akan menjelaskan tentang KEK atau kekurangan energi kronis pada ibu hamil. Jadi kekurangan energi kronis pada ibu hamil adalah keadaan di mana remaja putri atau wanita mengalami kekurangan gizi dari kalori dan protein yang berlangsung lama atau menahun. Kemudian dampak yang ditimbul akibat KEK bagi ibu, gizi kurang pada ibu hamil dapat menyebabkan anemia perdarahan, terkena infeksi atau juga bisa meninggal mendadak. Saat persalinan, gizi kurang dapat menyebabkan persalinan sulit, lama, dan persalinan secara operasi. Bagi janin, bayi lahir prematur, keguguran, bayi lahir bisa meninggal juga, cacat bawaan dan juga BBLR. Kemudian tanda-tanda menderita KEK pada ibu hamil. Lingkar atas sebelah kiri kurang dari 23,5 cm dan kurangnya cekatan dalam bekerja sehingga terlihat kayak tidak responsif. Sering terlihat lemah, letih, lesu, dan lunglai. Jika hamil cenderung juga melahirkan anak BBLR, yaitu bisa berat badannya kurang dari 2,5 kg. Ya, penyebab menderita KEK yaitu dari segi ekonomis, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan gizinya atau makannya setiap harinya. Kemudian juga ingin kurus demi pekerjaan atau obsesi terhadap tubuh yang kurus. Nah, di sini ada makanan yang sehat untuk ibu hamil. Bisa didapatkan dengan minuman sedikit 1,5 liter susu. Misalnya susu untuk ibu hamil. Tiap harinya lebih banyak makan daging, telur, dan kacang-kacangan sebagai sumber protein. Lebih banyak makanan sayur dan buah juga untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral pada ibu hamil. Nah, di sini ada juga pembagian makanan sehari untuk ibu hamil. Bisa dilihat. Kemudian cara mencegahnya, menghindari dari kegiatan yang berat, beristirahat yang cukup, konsumsi makanan yang tinggi atau energi protein, lemak, dan karbohidrat untuk mencukupi gizi pada tubuh ibu hamil. Selalu menjaga kebersihan dan lingkungan makanan dan alat makan supaya tidak terkena penyakit infeksi. Tetap konsultasi kepada petugas gizi di puskesmas atau di bidan desa, terutama pada saat pelaksanaan posyandu, khususnya tentang pola makan ibu hamil. Dan juga menimbang berat badan dan mengukur lila pada polindes terdekat. Dan juga ekonomis dan praktis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang tidak jelas atau tidak jelas bisa ditanyakan.
akan dilanjutkan kepada teman saya tentang ASI eksklusif. Baik, saya akan melanjutkan mengenai materi penyuluhan tentang ASI eksklusif. Bisa dilihat slide yang dibagikan. Mohon maaf untuk slide itu kayaknya kurang kami mumpun, jadi bisa sama-sama maksudnya membacanya. Mohon maaf Bu. Nah, jadi sebelumnya ibu-ibu mengetahui apa itu ASI eksklusif. Nah, di sini ASI eksklusif itu Bu memberikan hanya ASI saja, berupa ASI saja tanpa memberikan makanan dan minuman lain kepada bayi sejak lahir sampai usianya 6 bulan, kecuali obat dan vitamin. Nah, jadi ASI eksklusif itu khusus ASI aja diberikan pada usia 0 sampai 6 bulan. Kada boleh diberi makanan kayak nasi atau apapun itu kada boleh. Nah, jadi ASI eksklusif di sini ASI hanya khusus ASI aja untuk bayi usia sejak lahir hingga 6 bulan. Nah, kenapa diberikan sampai 6 bulan? Karena gizi ASI itu sudah cukup memenuhi kebutuhan bayi selama 6 bulan itu. Nah, jadi ASI itu tuh sangat penting untuk perkembangan anak. Makanan lain secara tidak langsung dapat mengurangi produksi ASI. Nah, adapun komposisi utama pada ASI di sini tuh ada laktosa, lemak, sama oligosakarida. Nah, jadi ada beberapa manfaat nih kalau ibu-ibu memberi ASI eksklusif kepada calon bayinya nanti. Yang pertama, merangsang kembalinya kondisi rahim terbentuk dan ukuran semula sehingga dapat mengurangi pendarahan setelah melahirkan. Kemudian pemberian ASI yang optimal menyebabkan pengeluaran ASI juga optimal. Pemberian ASI eksklusif menjarangkan kelahiran karena ASI dapat menekan kesuburan. Ekonomis juga, tidak mengeluarkan biaya kan Bu, misalnya latihan menyusui anak ASI aja gitu tanpa menggunakan susu formula, itu lebih ekonomis atau lebih hemat. Kemudian mengurangi terjadinya kemungkinan kanker payudara, menimbulkan rasa bangga dan bahagia nih dapat memberikan kapan dan di mana saja. Kemudian praktis dan efisien. Nah, sedangkan selain manfaat dari ibu, ada juga manfaat bagi bayinya. Yang pertama, ASI itu sebagai nutrisi terbaik. Pokoknya ASI itu baik lah untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan. Kemudian ASI meningkatkan daya tahan tubuh bayi. ASI eksklusif juga meningkatkan kecerdasan otak bayi. Dan ASI eksklusif juga meningkatkan jalin kasih sayang antara ibu dan anak. Nah, selanjutnya di sini ada tips pemberian ASI. Jadi susukanlah bayi itu dengan kedua payudara secara bergantian, misalnya di kiri, habis itu setelah di kiri kanan lagi gitu. Kemudian sebelum menyusui, minum air putih 1 gelas. Kemudian selama menyusui itu berikanlah perhatian yang penuh pada bayi sambil disayang-sayang gitu. Nah, di sini ada dampak nih apabila tidak diberi ASI eksklusif untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan. Kemudian bayi tidak mendapatkan makanan bergizi dan berkualitas sehingga menghambat pertumbuhan, perkembangan serta kecerdasan otak. Yang ketiga, hubungan kasih sayang antara bayi dan ibu itu tidak terjalin secara dini. Nah, jadi ASI itu terbaik bagi bayi. Apalagi ASI eksklusif dari usia 0 sampai 6 bulan. Biasanya kan kalau sudah 6 bulan ini si bayi ini kan diberikan MPASI kan, makanan pendamping ASI itu. Jadi ASInya itu agak berkurang gitu dan dipenuhi dengan makanan pendamping ASI. Nah, itu saja yang dapat Ulun sampaikan mengenai ASI eksklusif bagi ibu-ibu yang kurang paham atau penyampaian Ulun kurang jelas bisa ditanyakan. Kita sambil diskusi aja Ibu di sini. Ibu kalau hendak ditanya, tanya aja atau kurang jelas.
Baik, itu saja yang mungkin yang ulun sampaikan mengenai penyuluhan hari ini. Tadi semoga penyampaian yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Semoga ibu-ibu semua sehat sampai lahiran. Amin. Terima kasih sebelumnya ibu-ibu sudah hadir di sini meluangkan waktunya, memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan penyuluhan. Terima kasih juga kepada Ibu RT. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.